Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik, ini setelah sholat waktunya sudah. Oke. Hari ini saya absen dulu Pak untuk pembuka pembelajaran. Sekarang tanggal 22. Silakan masuk. Laksana. Afgan Ilham. Ahmad Maulad. Kesantin. Ahmad Raihan. Akifah Zikri. Alina Zahra. Almahera. Oke, terakhir minggu kemarin ya kita Rabu sama Jumat. Minggu kemarin kita sudah melalui kegiatan ulangan harian ya di materi bab 2. Kemudian setelah ulangan harian itu menandakan bahwa kita sudah di ujung materi. Sekarang kita memasuki ke materi baru sesuai dengan arahan saya atau informasi dari saya kemarin. Sekarang kita akan mempelajari bab ke berapa? Ketiga. Ketiga apa kedua? Ketiga. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Oh, anekdot kedua. Ketiga itu teks hikayat. Sorry. Tes apa, Pak? Teks hikayat. Hikayat. Ya. Bentar. Nah, ini adalah apa? Materi yang akan kita pelajari yaitu teks hikayat. Sebelum kita mempelajari teks hikayat lebih dalam, kita ice breaking dulu supaya yang lemes-lemes tak lemes, yang sudah seger lebih seger. Ya, sudah kenyang apa belum? Sudah. Karena sudah kenyang kita ice breaking lagi. Sudah. Sebelumnya ada ice breaking apa enggak tadi? Oh, berarti ini pertama kali ya? Ya, kenyang supaya enggak tambah ngantuk. Oke, kalian pernah tahu ice breaking yang macam-macam salam? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Belum. Oke, jadi gini, gimana? Oke, SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Duren bisa hebat luar biasa. Bisnis digital suara. Ya, kalau misalkan dikasih positif gak apa-apa, nanti kita positifnya diganti dengan selamat pagi Pak. Loh. Selamat itu aja yang benar. Selamat pagi Pak. Kalau selamat pagi posisinya apa? Oke, selamat pagi Pak. Selamat sore. Nah, salah. 1, 2, maju. Oh, belum kepanasan ya. Oke. Kita ulang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Oke, tepuk tangan kita.
Yang kalian ketahui, teks hikayat ini teks tentang cerita apa? Mayat, bukan mayat. Di SMP sudah mempelajari apa enggak? Belum. Sudah ada yang belajar terlebih dahulu? Di kelas ini? Tidak ada. Teks. Oke. Saya beri penjelasan ya. Teks hikayat itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa bukan lampau, masa purba, bukan masa purba juga, masa lalu, masa zaman dahulu. Jadi teks hikayat ini adalah teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian masa lalu. Nah, nanti kalian catat ya untuk poin-poin penting yang kalian temukan, silakan dicatat sehingga nanti kalian bisa merangkai sebuah pesan dari cerita itu dengan mudah, ya. Ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Nah, ini sudah siap? Kita mulai ya. Bagi yang membaca, silakan dibaca. Oke? Bagi yang suka melihat video, kita tonton bersama-sama. Kalau suaranya terlalu keras untuk yang membaca, silakan menyampaikan ya. Nanti akan saya kecilkan. Oke? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelepar kesakitan di depannya. Kamu ini ikan apa?
Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai Petapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa petapa sakti seperti itu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau. Dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, Petapa Sakti, kami akan membuatkanmu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan. Nah, dari hikayat ini, sudah kalian temukan poin-poin pentingnya? Tokohnya ada berapa? Yang pertama, Datuk Mabrur, yang kedua, kemudian cerita singkatnya itu Datuk Mabrur nah, kan ini kan aneh, duduk di atas air bersama. Kalau kita, nah makanya ini contoh kesaktian. Kemudian betapa dengan keinginan mendapatkan sebuah dari pulau itu digunakan untuk kehidupan anak cucunya. Akhirnya dalam bertapanya Datuk Mabrur ini mengganggu aktivitas penanganan air sehingga ikan-ikannya sakit semua. Dari situ maka ada sebuah permintaan dari ikan supaya menyembuhkan rakyatnya. Setelah itu kalau sudah sembuh akan dibalas dengan sebuah pulau. Tuh. Dari situ sekarang silakan kalian bentuk kelompok 3-4 anggota. Silakan kalian diskusikan dari video yang sudah kita tonton atau teks yang sudah kalian baca. Kalian cari pesan yang disampaikan di dalam cerita. Silakan bentuk kelompok, becanya diatur senyaman mungkin. Ya, ya, silakan membentuk kelompok 3-4 untuk lokasi mejanya kalian untuk
Berarti Ani ke depan. Itu. Tiga sampai 4 silakan. Misalnya ini diganti 3 kan bisa. Nah, itu. Terus ini juga ganti 3 kan bisa. Nah ya, ini kan bisa dibuat dengan 3. Apa? Ya, mencari pesan-pesan ini saya beri waktu 20 menit. Silakan kalian mencari pesan-pesannya dari ikan Saijan dan ikan toba. Nanti perwakilan kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, satu kelompok hanya 1 pesan saja. Silakan kalian diskusikan. Ya, satu ya. Ayo nih, kerjakan nih, baca nih. Nanti perwakilan ya? Perwakilan yang maju. Ayo dikerjain nih, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Sip. Tidak apa-apa, lanjut. Oke, ini ya, perhatikan. Ini kan referensi kita hanya satu, yaitu hikayat Saijan dan ikan toba. Jadi jangan sampai buka ini ya, buka internet ya. Silakan didiskusikan. Oke? Jangan buka apa-apa, wis pokoknya buku aja. Ya, kalau buka buku nggak apa-apa, buku paketnya. Makasih, Pak. Kayak amal.
namanya siapa? Datuk Mabrur. Ya. Apa itu? Siapapun yang sabar, tangguh, dan pantang menyerah seperti Datuk Mabrur akan mencapai hal yang diinginkan dan juga saling tolong menolong itu bisa. Jangan jadikan satu. Lanjut. Sudah dapat? Belum semua. Oke. Apa? Ikan todak. Ya. Datuk Mabrur. Pentingnya percaya kepada Tuhan dan tidak syirik dan jauh saling percaya itu. Ya. Apa? Kok bisa susah? Jadi saya akan memberikan kesimpulan dan pesan dari teks hikayat yang dari cerita hikayat yang tadi. Ya, terus? Pesannya, siapapun yang sabar, tangguh, dan pantang menyerah seperti Datuk Mabrur akan mencapai hal yang diinginkan, dan saling tolong menolonglah antar sesama untuk kebaikan bersama. Sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Amanat yang dapat diambil yaitu kita harus sabar dan konsisten dalam menghadapi sesuatu, atau ketika memiliki sebuah keinginan kita harus sabar dan berusaha dan menepati janji kepada seseorang yang telah kita janjikan. Ya, karena kalau sudah janji-janji tapi hanya manis itu rasanya Nah, yang dibutuhkan itu fakta, bukan janji. Ya, kita menentukan. Sudah? Oke, sudah lewat 10 menit. Kita bahas apa kata-kata yang susah dipahami dulu. Bentar. Kita buka KBBI online ya. Kalau ada bahasa-bahasa yang kalian kurang pahami, silakan kalian buka KBBI online. Di dalam KBBI online ini kita bisa mencari arti kata yang dari kata yang belum kita pahami. Berbayar enggak? Gratis. Wow. Gratis, saya saja harus mempunyai paket data. Ya, kalau sebenarnya ada yang versi offline itu kalian cari di Play Store atau App Store ada KBBI online. Pak, ini nilai yang ada di depan market sama tadi. Apa? Ini menjadi nilai-nilai apa?
mencari pesan, cuma pesannya itu nanti kalian tentukan masuk ke nilai yang mana gitu. Misalnya kalian mendapatkan pesan sabar lah, berarti itu pesan itu masuk ke nilai moral gitu. Silakan ditarik pesannya dulu, nanti masuk ke yang mana. Mas Real, ayo. Mas Real, satu lagi, siapa yang sudah? Alvaleno, ayo. Sekarang waktunya laki-laki tampil, oke? Oke, tepuk tangan. Betul dulu boleh. Di sini aja. Waktunya wong lanang tampil. Oke, silakan. Oke, silakan siapa dulu? Ayo. Oke, silakan. Pesan kita harus sabar dan saling tolong menolong tanpa pamrih dan jangan mengharapkan imbalan. Rendah hati dan tidak sombong agar bisa menangkai iri dengki. Oke, itu berarti masuk ke nilai apa? Moral ke semuanya. Dari pembelajaran kita hari ini, kalian mendapatkan apa kira-kira? Teks, pengertian teks hidayah, karakteristik, nilai, pesan, amanat, contoh, ya itu. Jadi banyak sekali yang sudah kita pelajari. Dari pembelajaran ini, kesulitan apa yang kalian terima? Bahasa. Nah, kalau bahasa sulit dipahami, berarti kita harus sering-sering literasi dan membuka KBBI online. Online bisa, KBBI offline juga bisa. Nah, karena apa? Bahasa Melayu klasik adalah bahasa zaman dahulu. Bahasa Melayu klasik itu bisa dikatakan nenek moyang dari bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa pada zaman 1930-an yang menggunakan bahasa Melayu itu. Ya gitu, hatta, tatkala, makalah, dialah, akan, apa-apa lah itu. Banyak lah-lahnya. Itu bukan ceritanya yang aneh, tapi memang bahasanya zaman dahulu seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian berarti tugas berikutnya yaitu yang pertama kalian membaca dulu teks tarian pena. Ya, kalian baca sama kalian pahami kata-kata arkaisnya. Tahu kata arkais? Kata arkais itu kata yang berhubungan dengan kerajaan dan itu kata yang digunakan pada masa lampau. Melayu klasik itu arkais. Kemudian kalian cari maknanya juga supaya kalian ini tahu alur ceritanya bagaimana. Setelah itu minggu depan akan kita bahas tentang nilai moral yang ada di dalam teks tarian pena. Hanya nilai moral saja. Paham dari sini?